Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Ana khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina khususan ila syekhna Witanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan kaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Temanya kali ini bertemakan tentang haji ya. Kebetulan kita juga saat ini sedang berada di bulan haji. Jadi tepat kiranya kita memang membahas tema ini. Ini merupakan ini ya, semacam kayak apa ya. Ya saya bersyukur sekali lah karena ayat ini yang akan kita kaji ini menjelaskan tentang haji dan kebetulan saat ini adalah di mana bulan haji kita berada. Ya, langsung saja kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini ya. Mari kita lanjutkan ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah ay if'alul hajja wal umrata ala na'ti tamami bi arkanihima wa syurutihima lillahi. Wa atimul hajja dan sempurnakanlah oleh kalian al hajja akan haji wal umrata dan juga umrah lillahi karena Allah. Ay artinya if'alul hajja wal umrata kerjakanlah oleh kalian al hajja akan haji wal umrata dan juga umrah ala na'ti tamami di atas sifat kesempurnaan bi arkanihima dengan melaksanakan rukun-rukunnya haji dan umrah wa syurutihima dan juga syarat-syaratnya haji dan umrah lillahi karena Allah. Bi antukhlisuhuma lil ibadati dengan sekiranya kalian memurnikan keduanya haji dan umrah lil ibadati untuk ibadah, untuk menyembah Allah.
wala tukhallituhuma bi syai'in minat tijarati wal agradid dunyawiyati. Wala tukhallituhuma, dan janganlah kalian mencampurkan kepadanya haji dan umrah. Bi syai'in minat tijarati, dengan sesuatu, minat tijarati daripada perdagangan, wal agradid dunyawiyati, dan juga tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan haji dan umroh hanya untuk Allah. Tapi ini ingat, bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu untuk melaksanakan haji dan umroh, kerjakanlah haji dan umroh dengan cara yang sempurna. Nah, maksud dengan cara yang sempurna di sini adalah kita mengerjakan haji dan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Dengan cara setelah itu kita juga harus memurnikan melaksanakan ibadah haji dan umroh itu hanya tujuannya untuk Allah. Kosongkan segala apapun yang tidak bukan selain daripada Allah. Karena harus kita pikir haji itu kan ibadah yang mahal, kemudian juga ibadah yang butuh ekstra tenaga, ditambah lagi sulit untuk kesana itu sekarang. Ditambah memang yang kita tahu ya, saat ini saja di Indonesia itu daftar tunggu haji itu ya sekitar 45 tahun. Maksimal itu yang sekarang itu, yang paling lama itu 45 tahun. Jadi kalau kita daftar haji sekarang, itu kemungkinan besar itu ada jarak 45 tahun ke depan kita baru bisa berangkat. Itu masih mending kalau di Indonesia. Yang saya tahu ada juga di Malaysia itu konon katanya sudah mencapai angka 100 tahun. Jadi kita daftar sekarang, 100 tahun kemudian itu baru berangkat. Nah, jadi kayaknya sayang banget kalau seandainya kita sudah lelah kita mengumpulkan tenaga, mengumpulkan biaya, ditambah dengan masa waktu yang begitu lama, masa tunggunya. Kemudian kita ketika datang ke sana itu ada tujuan-tujuan yang lain, yang bukan tujuan itu bukan untuk Allah. Jadi ya pahala kita ya khawatirnya hangus begitu saja kalau memang ada tujuan-tujuan yang lain yang memang bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Jadi kita harus memurnikan niat dalam hal ibadah apapun itu. Tapi kalau di sini berkaitan dengan haji dan juga umrah. Fa in uhsirtum ay muni'tum an itmamihima bi'aduwin famastaisara minal hadi. Fa in uhsirtum, maka jika kalian dikepung, ay muni'tum artinya jika kalian dicegah, an itmamihima daripada menyempurnakannya haji dan umroh, bi'aduwin dengan sebab adanya musuh, famastaisara minal hadi, maka apa yang mudah, minal hadi daripadanya, al hadi binatang kurban. Ai fa'alaikum idza aradtumut tahallula ma tayassara minal hadi min badanatin au baqaratin au syatin. Ai artinya fa'alaikum, maka atas kalian, idza aradtum jika kalian menginginkan atau menghendaki at-tahallula untuk bertahallul, ma tayassara minal hadi sesuatu yang mudah, minal hadi yakni daripada al-hadi binatang kurban, min badanatin yakni nyatanya daripada badanah itu adalah unta, au baqaratin atau sapi, au syatin atau juga kambing. Ausyatin atau juga kambing. Litarkil harami, karena meninggalkan al-harami, keharaman dalam litarkil harami, karena meninggalkan keharaman di dalam ibadah haji dan umroh ketika ihram ya. Wadbahuha, dan sembelihlah oleh kalian akannya al-hadi haitsu uhsirtum fi hillin au haramin, haitsu uhsirtum ketika uhsirtum kalian dikepung, fi halin baik di tanah halal, au haramin atau di tanah haram. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Wala tahliku, dan janganlah kalian mencukur, ru'usakum akan rambut kepala kalian, hatta yablughul hadyu mahillahu, hatta sehingga yablugha sampai
Al-hadiyu binatang kurban itu tadi mahillahu di tempat penyembelihannya. Ai waqta maji'a dzabhihi artinya pada waktu datangnya penyembelihannya al-hadiyu. Wa huwa dan adapun ya mahillah makanul ihsari itu adalah tempat yang kalian dikepung. Nah, tetapi kata Allah ketika kalian dikepung dan kalian tidak bisa untuk menyempurnakan rukun-rukun haji dan juga syarat-syarat haji, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah yang kalian dapatkan. Nah, hewan kurban di sini yaitu adalah unta atau juga sapi atau juga bisa berupa kambing. Disebabkan kalian meninggalkan keharaman-keharaman di dalam umroh. Nah, setelah itu sembelih hewan kurban tersebut di tempat ketika kalian terkepung. Di tempat ketika kalian terkepung atau di tempat ketika kalian itu dicegah untuk melaksanakan haji dan umroh tersebut. Nah, selanjutnya wala tahliku ru'usakum. Jangan kalian mencukur rambut kalian. Jangan kalian mencukur rambut kalian hingga sampai binatang kurban itu berada di tempat penyembelihannya. Atau hingga sampai waktu penyembelihan hewan kurban itu terjadi. Artinya sudah tahallul. Jadi kalau ihram itu kan selesai ihram itu ditandai dengan mencukur rambut atau tahallul itu ya. Tahallul itu kan artinya mencukur rambut. Jadi ketika kita dikepung sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan kesempurnaan haji atau juga umroh, dicegahlah intinya dengan sebab adanya musuh, maka boleh untuk kita itu menyembelih hewan kurban, dan setelah kita menyembelih hewan kurban kita bertahallul. Jadi hewan kurban di sini dimaknai sebagai dam, sebagai bayar denda disebabkan kita tidak mampu melaksanakan keharaman-keharaman di dalam ihram. Di sini ada lanjutannya. Inda Syafi'i menurut Syafi'i, wa huwa makanul ihsar inda Syafi'i. Ada yang telat tadi saya baca di sini. Wa huwa makanul ihsari inda Syafi'i. Jadi makna daripada mahillah itu adalah tempat yang kalian itu dikepung inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Nah, tetapi di sini ada kelanjutannya. Lakin yundabu irsaluhu ilal harami khurujan min khilafi Abi Hanifata. Lakin tetapinya yundabu disunnahkan irsaluhu mengirimkannya al-hadiyu ilal harami ke tanah haram khurujan karena ingin mengeluarkan diri min khilafi Abi Hanifata dari perbedaan pendapat yang ada di dalam kalangan Abu Hanifah. Memang kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, penyembelihan hewan dam atau hewan kurban ketika kita terkepung di satu tempat sehingga kita tidak mampu melaksanakan rukun dan syarat-syarat di dalam haji dan juga umroh, maka kita boleh menyembelih hewan di tempat mana saja ketika kita dikepung atau di tempat kita terkepung di situ. Ya, di tempat kita terkepung di situ maka kita boleh menyembelih hewan kurban di situ, di sana. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, hal itu tidak bisa. Meskipun kita terkepung, tetap penyembelihan hewan tersebut harus dikirimkan atau dilaksanakan di tanah haram. Ya, harusnya ada di penyembelihan hewan itu dilakukan di tanah haram. Karena menurut Imam Abu Hanifah tidak sah membayar denda atau menyembelih hewan kurban jika dilakukan tidak di tanah haram. Maka di sini Syekh Nawawi di sini memberikan keterangan yundabu irsaluhu ilal haram. Jika kita memang terkepung tapi masih ada potensi untuk bisa mengirimkan hewan kurban ke tanah haram, maka itu jauh lebih baik. Artinya disunnahkan, hanya sekedar disunnahkan untuk mengirim hewan kurban tersebut ke tanah haram karena khurujan minal khilaf atau khurujan min khilaf Abi Hanifah.
Jadi supaya kita menghindarkan diri dari perbedaan pendapat yang ada pada Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah kan nggak sah hewan dam itu disembeli di selain tanah haram. Oleh karena itu khuruj minal khilafnya itu ya kita mengutus hewan tersebut, mengirim hewan tersebut ke tanah haram. Fa idza dzabhtum fahliku, maka jika kalian sudah menyembelih fahliku, maka cukurlah oleh kalian. Maksudnya cukur rambut ya, cukur rambut kalian. Wa yajibu niyatut tahalluli 'inda dzabhi wal halqi wa bihima yahsulul khuruju minan nusuki. Wa yajibu, dan wajib niyatut tahalluli, niat tahallul inda dzabhi, ketika kita menyembelih binatang korban itu tadi. Wal halki, dan juga ketika mencukur rambut. Wabihima, dan dengan keduanya itu, tahallul dan juga al halku, mencukur rambut, yahsulul khuruju minan nusuki, itu dapat menghasilkan al khuruju, seseorang keluar, minan nusuki, daripada ibadah haji dan juga umroh. Nah, ketika kita menyembelih binatang korban itu tadi, maka ketika menyembelih itu kita harus niatkan untuk bertahallul, dan juga niat itu juga niat itu juga harus dilakukan pada saat kita mencukur rambut. Karena dua hal itu tadi itu menandakan bahwasanya kita sudah selesai daripada proses pelaksanaan ibadah haji dan juga umroh. Qala Syafi'iyu kullu ma wajaba 'alal muhrimi fi malihi la yujzi'u illa fil harami limasakini ahlihi. Pendapat Imam Syafi'i, kullu ma wajaba, semua yang wajib 'alal muhrimi, atas orang yang sedang ihram, fi malihi, yang berkaitan di dalam hartanya si muhrim, la yujzi'u illa fil harami, itu tidaklah dianggap cukup atau tidaklah mencukupi, illa fil harami, kecuali hal itu dilakukan di tanah haram, limasakini ahlihi, untuk orang-orang miskinnya yang berada di negeri haram. Jadi menurut Imam Syafi'i memang pada dasarnya semua yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban terhadap orang yang sedang melakukan ihram. Muhrim itu orang yang ihram. Mahram itu artinya orang yang haram untuk kita nikahi. Jadi ya jangan berbeda jangan berbeda atau jangan salah baca. Jadi yang maksud di sini adalah muhrim itu maksudnya orang yang sedang ihram. Kata Imam Asy-Syafi'i, segala sesuatu yang memang wajib bagi orang yang sedang ihram, yang berkaitan di dalam hartanya, itu tidak dianggap cukup ditunaikan, kecuali hal itu ditunaikan di tanah haram dan memang untuk rakyat-rakyat atau penduduk miskinnya tanah haram. Tetapi ada kelanjutannya, illa fi nau'aini, kecuali pada dua jenis keadaan. Ahaduhuma man saqa hadiyan fa'ataba fi tariqihi fayadbahuhu wa yukhli bainahu wa bainal masakini. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya nau'aini, man saqa, yakni orang yang menggiring hadian akan binatang kurban, fa'ataba, kemudian dia mendapatkan kemelaratan atau mendapatkan apes lah kalau bahasa kita itu ya, fi tariqihi, di dalam perjalanannya, fayadbahuhu, kemudian dia menyembelih hewan kurbannya, wa yukhli, dan tiada, bainahu, di antara dirinya, wa bainal masakini, dan di antara orang-orang miskin. Jadi boleh bagi orang yang sedang ihram. Memang sih pada awalnya, pada dasarnya semua ibadah yang berkaitan dengan haji ataupun juga umroh yang ada kaitannya dengan harta, maka semua hal itu harus ditunaikan ketika dia berada di tanah haram.
untuk dibayarkan nanti atau diberikan kepada para penduduk-penduduk yang miskin di tanah haram. Tetapi bagi Imam Syafi'i ini dikecualikan untuk 2 orang. Salah satunya adalah orang yang sudah menggiring binatang kurbannya, tetapi di tengah perjalanan dan dia melarat gitu ya, atau ditimpa kerugian atau apalah. Kemudian ketika dia menyembelih hewan kurbannya itu, meskipun dia belum sampai di tanah haram, dan ditambah lagi dia tidak menemukan penduduk tanah haram yang miskin, ya maka hal itu dikecualikan. Jadi orang yang seperti ini, model seperti ini ya boleh hartanya dikeluarkan bukan di tanah haram, begitu maksudnya. Wasanihima damul muhsari, dan yang kedua yang diperbolehkan untuk atau yang dikecualikan dari orang-orang yang harus mengeluarkan hartanya di tanah haram untuk keperluan orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Yang kedua itu adalah damul muhsar, dam yang memang dikeluarkan ketika dia itu tercegah atau dikepung bil adui, dengan sebab adanya musuh. Ya, fa innahu maka sesungguhnya damul muhsar ini yudbahu haitsu hubisa, itu boleh disembelih haitsu hubisa, ketika dia itu ditahan atau ditawan. Li anna hadzal dama innama wajaba li izalatil khaufi wa zawalul khaufi innama yahsulu idza qadara alaihi haitsu uhsira. Mana tadi? Fa innahu maka sesungguhnya damul sor ini yuzbahu, itu boleh disembelih haitsu hubisa, ketika dia itu ditawan. Kenapa sebabnya? Li anna hadzal dama, karena sesungguhnya dam muhsar ini innama hanya saja wajib ya, dam muhsar ini li izalatil khaufi, karena untuk menghilangkan rasa takut, kekhawatiran. Wazawalul khaufi, dan adapun hilangnya kekhawatiran, innama yahsulu, hanya saja itu bisa diperoleh idza qadara alaihi, jika dia dikuasakan, haitsu uhsira, ketika dia itu dikepung. Ya. Jadi kalau selanjutnya adalah damul muhsar, yang kedua ini adalah damul muhsar. Damul muhsar itu adalah orang yang sedang saat melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, satu waktu dia terkepung atau dicegah masuk misalkan dengan sebab adanya musuh yang melarang dia untuk bisa masuk ke tanah haram, maka boleh dia menyembelih hewan kurban di tempat dia dikepung di sana itu. Faman kana minkum maridun fi badanihi muhtajan ilal mudawati wasta'mala tibi wal libasi au kana bihi adam min ra'sihi ay alima fi ra'sihi bisababil qamli wasibani au bisababi sudai au kana indahu, panjang ini ya, au kana indahu khaufun min hudusi maradin ila akhirihi dulu deh, panjang banget di sini. Faman kana minkum maridun, maka siapa saja karena yang adanya si man, minkum di antara kalian, maridun itu orang yang sedang menderita sakit, fida badanihi di dalam badannya, muhtajan yang membutuhkan, ilal mudawati kepada pengobatan, wasta'malat tibi dan penggunaan at-tibi minyak wangi, wewangian, wal libasi dan juga pakaian-pakaian yang berjahit, au kana bihi adam mir ra'sihi, atau adanya bihi dengannya si eman, adan mir ra'sihi, ada artinya ada penyakit, mir ra'sihi dari kepalanya, ai alima fi ra'sihi artinya tertimpa sakit fi ra'sihi di dalam atau di kepalanya, bisababil qamli dengan sebab adanya kutu, wasibani dan juga telur kutu,
au bisababi sudai, atau dengan sebab as-sudai, adanya sakit kepala, au kana indahu khaufun min hudusi maradin, au kana, atau adanya si iman, au kana indahu, atau adanya indahu, di sisinya si iman, khaufun, ada kekhawatiran, min hudusi maradin, dari tertimpanya satu penyakit, au alamin, atau penyakit, wahtaja ilal halki, dan membutuhkan ya si iman, orang tadi itu yang sedang berihram, ilal halki, untuk mencukur rambut kepala, ubihalahu, maka diperbolehkan lahu baginya, zalika, mencukur itu, bisyarti badlil fidyati, dengan syarat harus menyerahkan fidyah, tebusan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, fa fidyatun ay fa alaihi fidyatun min siyamin fi salasati ayyamin. Fa fidyatun, maka ada fidyah. Ay, artinya fa alaihi, maka atasnya si orang itu tadi yang menderita sakit. Fa fidyatun, ada fidyah, min siyamin, dari berpuasa, fi salasati ayyamin, di 3 hari, au sodakotin, atau juga sodakoh. Nah, sodakoh di sini bersedekah, ya, bersedekah bisalah sati asu'in, dengan mengeluarkan sedekah sebanyak 3 sok, min ghalibiku timakkata ala sitati masakina likulli miskinin nisfu sa'in. Al sodakotin, atau fidyahnya itu harus bersedekah bisalah sati asu'in, dengan mengeluarkan 3 sok, min ghalibiku timakkata, dari kebiasaan makanan pokoknya negeri Makkah, ala sittati masakina, yang 3 sok itu tadi harus diberikan kepada 6 orang miskin. Likulli miskinin, bagi setiap orang miskin, nisfu so'in, itu mendapatkan jatah setengah sok. Nah, kata Allah di sini dilanjutkan, maka siapa saja orang yang tertimpa penyakit yang ada di bagian kepalanya, gitu, yang di bagian kepalanya, seperti termasuk penyakit juga di sini diberikan contoh oleh Syekh Nawawi, seperti banyaknya kutu, ya, di rambut kepalanya, sehingga membuat dia itu ngerasa nggak nyaman, atau juga telur kutunya juga cukup banyak, pokoknya membuat dia itu merasa jijik, gitu ya. Kemudian atau juga dia baru sekedar khawatir kalau seandainya nggak potong rambut, dia akan terdampak dia dengan satu penyakit, ya. Atau juga dia sakit kepala, sehingga pokoknya dari segala penyakit-penyakit itu tadi, pokoknya dia harus mencukur saja rambutnya itu tadi. Maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Jadi harusnya sih memang ketika dalam berihram itu kan kita dilarang untuk untuk, ya, pokoknya dilarang untuk menggunakan wangi-wangian, contohnya, ya, menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Kemudian juga tidak boleh juga mencukur rambut sebelum dia ingin melaksanakan proses tahallul, sebelum bertahallul, artinya sebelum selesai masa ihramnya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi hal ini dikecualikan bagi orang yang memang menderita penyakit, ya, yang berkaitan dengan kepalanya itu tadi, ya boleh, hal ini dikecualikan. Diperbolehkan bagi orang yang memang tertimpa penyakit. Bahkan di sini dikasih contoh yang kutu saja itu dianggap penyakit, yang diperbolehkan untuk orang yang sedang berihram mencukur rambut kepalanya. Tetapi dengan syarat mencukur rambut ini harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah kita diharuskan untuk membayar tebusan, membayar fidyah. Nah, fidyahnya itu adalah berpuasa 3 hari. Atau jika tidak mampu berpuasa 3 hari, harus bersedekah dengan mengeluarkan 3 sok untuk 6 orang miskin. Berarti 1 orang miskinnya itu mendapatkan bagian sedekah sekitar setengah sok. Jadi kan ada 6 orang, ya,
3 so dibagi 6 orang, berarti kan setengah so gitu ya. Au nusukin, atau boleh juga melaksanakan nusuk. Nusuk di sini itu maknanya adalah berkurban. Au nusukin artinya maknanya adalah berkurban, menyembelih. Aidzabah syatin artinya menyembelih kambing. Faiza amintum, maka jika kalian aman, minal aduwi dari musuh, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka adapun orang yang bertamattu. Tamattu itu di sini maksudnya mendahulukan umroh daripada haji. Faman tamatta'a, maka siapa saja yang bertamattu bil umrati dengan mendahulukan umroh ilal haji ke haji, artinya faman talazzaza, siapa saja yang bersenang-senang bimahdzuratil ihrami dengan pelanggaran-pelanggaran ihram, katibi seperti memakai minyak wangi, wal libasi dan juga menggunakan pakaian, wan nisa'i dan juga bersetubuh dengan istri, bisababi ityanihi bil umrati ilal ihrami bil haji, bisababi dengan mendatangkannya si eman itu tadi yang berihram, bil umrati dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, ilal ihramil haji kepada ihram bil haji dengan haji. Famastaisara minal hadi, maka apa yang istaisara mudah untuk didapatkan minal hadi daripada binatang kurban. Kemudian fa alaihi ma tayassara minad dami lil jubrani, artinya fa alaihi, maka atasnya si eman itu tadi, ma tayassara sesuatu yang mudah, minad dami daripada dam, lil jubrani dengan bertujuan untuk jubron ini maknanya untuk menambal kekurangan. Minad dami daripada dam, lil jubrani untuk menambal kekurangan atau menambal yaitu tadi kekurangan-kekurangan yang disebabkan dia melaksanakan umroh terlebih dahulu daripada melangsungkan haji. Ini ingin saya jelaskan dulu maksud di sini. Siapa saja orang yang melakukan tamattu dengan cara mendahulukan umroh daripada haji. Nah, tamattu itu sebenarnya berarti talazzuz. Maksudnya talazzuz itu dia bersenang-senang, mengambil kenikmatan-kenikmatan dari segala sesuatu yang dilarang daripada ihram. Karena ketika orang sedang berihram itu kan dilarang dia memakai pakaian yang berjahit, kemudian juga dilarang menggunakan minyak wangi, kemudian juga dilarang bersetubuh dengan istri. Nah, ketika dia melakukan umroh pun juga sebegitu ya. Ihram dalam umroh pun juga terdapat larangan itu tadi semua. Nah, ketika dia melakukan haji tamattu, artinya haji tamattu itu adalah mendahulukan umroh dulu daripada haji. Nah, kapan haji tamattu ini bisa dilakukan? Biasanya haji tamattu ini dilakukan bagi orang yang datang ke Makkah terlebih dulu, yang datang ke Makkah lebih awal dari sebelum waktunya, dan di bulan haji, di bulan haji. Kemudian dia lebih memilih ihram dulu karena menunggu haji lama, maka buat orang yang datang lebih dahulu di Makkah dia boleh mendahulukan umroh terlebih dahulu. Nah, di dalam umroh kan ada ihram juga. Nah, ihram itu berarti kan larangan-larangan harus juga dipenuhi di dalam umroh. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh menggunakan baju yang berjahit, kemudian juga tidak boleh bersetubuh dengan istri. Nah, tapi ketika selesai proses umroh tersebut, harusnya kan dia bertahallul. Dan memang untuk menandakan seseorang sudah selesai proses umrohnya harus tahallul dulu, tahallul. Nah, ketika dia tahallul, setelah dia tahallul berarti kan larangan-larangan di dalam ihram haji itu tidak berlaku setelah umroh. Nah, biasanya setelah dia selesai umroh berarti dia diperbolehkan untuk mengambil larangan-larangan di dalam umroh haji, karena memang dia baru selesai umroh, ya kan? Dia baru selesai umroh berarti dia
diperbolehkan untuk melakukan pantangan-pantangan. Jadi boleh pakai wangi-wangian, boleh bersetubuh dengan istrinya, ya, boleh bersenang-senang lah ya dengan istrinya. Nah itu semua disebut dengan tamattu, artinya bersenang-senang. Tapi umroh ini, haji tamattu ini hanya terjadi ketika memang di bulan haji, umrohnya itu ada di bulan haji. Nanti ketika tanggal 8, tanggal 8 itu kan biasanya sudah lagi mau mendekati proses haji, tanggal 8 Zulhijjah. Baru dia di situ melakukan ihram lagi. Nah, pada masa di antara sebelum tanggal 8, berarti kan dia sudah melakukan proses-proses sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilarang di dalam ihram haji. Oleh karena itu ini disebut dengan talazzuz. Nah, pada masa proses dia melakukan kenikmatan-kenikmatan di dalam ihram yang seharusnya itu tidak diperbolehkan, tapi karena dia sudah melaksanakan tahallul pada umroh, berarti kan tadi diperbolehkan. Maka itu harus ada bayar dam untuk menutupi kekurangan. Untuk menutupi kekurangan yang sudah dia lakukan setelah pasca dia melaksanakan tahallul umroh hingga sampai dia melaksanakan ihram haji kembali. Begitu. Idealnya sih kan pada saat orang sudah berada di tanah haram, kemudian ada di bulan haji dan dia berniat untuk melaksanakan haji, itu harusnya ya dia ihram tuh, melaksanakan ihram dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Tapi hanya karena ini dia umroh terlebih dahulu, ingat ya, karena dia melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian dia selesai tahallul, mau tidak mau dia melakukan pelanggaran itu. Nah, karena ini dianggap sebagai suatu kekurangan, maka untuk menambal kekurangan tersebut dia harus membayar denda. Begitu. Tetapi di sini dilanjutkan umroh atau tamattu di sini. Tamattu di sini yang diharuskan dia untuk membayar dam supaya dam itu bisa bermanfaat sebagai penambal daripada kekurangan-kekurangan yang sudah dia lakukan pasca dia umroh dan sebelum dia haji. Ini hanya bisa dilakukan dengan 5 syarat. Bi khamsati syurutin. Lanjutnya nih ya, bi khamsati syurutin dengan 5 syarat. Al-awwalu, adapun yang pertama. Jadi dam ini berlaku, dam ya. Dam pembayaran denda ini berlaku kalau seandainya 5 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, ayyuqaddimal umrata alal haji. Pertama dia mendahulukan umroh alal haji atas haji. Asani yang kedua ayyuh rima bil umrati fi ashhuril haji. Dia berihram dengan umroh fi ashhuril haji pada bulan haji. Jadi dia melaksanakan umroh tetapi umrohnya itu ada di bulan haji. Jadi dia melaksanakan umroh, tetapi umrohnya itu ada di bulan haji. Jadi kalau dia melaksanakan umroh di luar bulan haji, ya nggak perlu bayar dam. Ya. Kalau seandainya dia melaksanakan umroh di luar bulan haji, nggak perlu bayar dam. Begitu maksudnya. Jadi kalau disebut dengan haji tamattu, ini berlaku biasanya untuk orang yang datangnya lebih awal ke Makkah. Karena untuk menunggu proses haji itu masih lama, maka daripada dia diam, ya lebih baik dia melaksanakan umroh terlebih dahulu. Begitu. Nah, kalau dia melaksanakan umroh terlebih dahulu dan sudah masuk bulan haji, maka kan nanti ada proses tahallul. Dan di mana tahallul itu dia melakukan kesenangan-kesenangan yang seharusnya dilarang pada saat di ihram hajinya. Sehingga untuk menutupi kekurangan itu, maka diperlukan tambalannya, yaitu berupa pembayaran dam. Asalisu yang ketiga, ayyahujja fi hadhis sanati. Hendaknya dia berhaji fi hadhis sanati di tahun ini. Maksudnya di tahun yang sama. Artinya umroh dan haji dilakukan pada waktu yang bersamaan.
Jadi umroh dan haji itu dilakukan di satu waktu. Di satu waktu, di satu tahun. Artinya kalau seandainya kan dia umrohnya tahun kemarin, kemudian dia berangkat lagi haji di tahun kedua, yaitu udah nggak ada lagi inian, nggak ada lagi dam yang jubron itu tadi, dam jubron, dam yang bertujuan untuk menambal kekurangan itu nggak perlu. Jadi umroh dan haji dilakukan di tahun yang sama dan berbarengan masanya dilaksanakan pada bulan haji. Ar-rabi'u yang keempat, la yakunu min hadiril masjidil haram. Tidaklah ada ya si eman itu min hadiril masjidil haram, dari orang yang hadir di masjidil haram. Maksudnya ini bukan orang yang berada di masjidil haram, maksudnya bukan penduduk masjidil haram. Al-khamisu yang kelima, ayyuhrima bil haji min jawfi makkata ba'dal faragi minal umrati. Al-khamisu dia pun yang kelima, ayyuhrima hendaknya dia berihram bil haji dengan ihram haji min jawfi makkata dari tengahnya atau dari dalamnya kota Makkah ba'dal faragi setelah dia selesai minal umrati daripada umroh. Selanjutnya waktu wujubi hadzal dami ba'dama ahrama bil haji. Waktu dan adapun waktu dari wajibnya hadzal dami pelaksanaan dam ini, dam yang tadi dibayarkan karena sebab dia melaksanakan tamattu. Ba'dama ahrama bil haji setelah dia selesai dengan ihram haji. Jadi ba'dama ahrama bil haji setelah ahrama berihram ya siman bil haji dengan ihram haji. Jadi waktu wajib pembayaran dam ini itu dilaksanakan setelah dia selesai melaksanakan ihram haji. Wa yustahabbu dan disunnahkan ayyadbaha yauman nahri. Disunnahkan dia menyembelih yauman nahri pada hari raya Idul Adha, pada hari raya nahar. Jadi tapi lebih disunahkan juga sih menyembelihnya itu dilaksanakan pada hari nahar, artinya pada hari raya Idul Adha. Wa yajuzu taqdimuz zabhi 'alal ihrami bil haji ba'dal faragi minal umrati. Wa yajuzu dan boleh taqdimuz zabhi mendahulukan penyembelihan dam tadi, hewan korban tadi yang sebagai dam untuk tamattu ini tadi, alal ihrami bil haji atas ihram haji ba'dal faragi minal umrati setelah ia selesai minal umrati daripada umroh. Tapi diperbolehkan juga menyembelih binatang korban tadi sebagai dam melaksanakan tamattu. Dibolehkan menyembelihnya itu setelah dia selesai setelah dia selesai daripada umroh. Wa yajuzu taqdimu dzabhi 'alal ihrami bil haji ba'dal farag minal umratiyah. Jadi diperbolehkan dia itu menyembelih hewan kurban sebagai dam melaksanakan tamattu ini tadi setelah dia selesai umroh. Ini hanya diperbolehkan saja. Li anna damat tamattu'i, ini alasannya ya, karena sesungguhnya dam tamattu indana menurut kami, menurut madhab kami, maksudnya menurut madhab Syafi'iyah, maksudnya damu jubronin itu adalah dam jubron. Damu jubron itu adalah dam jubron kasairi dima'il jubronati, sebagaimana keseluruhan atau kebanyakan daripada dam-damnya jubron yang bersifat untuk menambal. Nah, menurut alasannya Syekh Nawawi, jadi yang dimaksud dengan dam ini, yang dimaksud dengan dam membayar tamattu ini, menurut pemahamannya Syekh Nawawi di dalam pemahaman dia sebagai salah seorang faqih dari mazhab Syafi'iyah, ya dam tamattu itu adalah dam jubron yang memang berfungsi untuk menambal kekurangan-kekurangan di dalam masa proses haji dan umroh. Jadi boleh dibayarkan
setelah dia selesai daripada umroh. Wa inda Abi Hanifata, tetapi menurut wa inda Abi Hanifata, dan adapun menurut Abu Hanifah, huwa damu nusukin. Dam tamattu di sini itu adalah dam nusuk, dam ibadah nusuk. Kadamil udhiyati, seperti damnya udhiyah, hewan kurban. Fayahtassu biyaumin nahari, maka, atau fayuhtassu lebih enak ini ya. Fayuhtassu biyaumin nahari, maka dia khususkan untuk dibayarkan biyaumin nahari, pada hari an-nahri, raya Idul Adha, pada hari raya nahar. Fala yajuzu indahu az-zabhu qablahu, maka tidak diperbolehkan indahu, menurutnya Abu Hanifah, az-zabhu, menyembelih hewan dam tersebut, qablahu, sebelumnya hari nahar, gitu, sebelumnya hari nahar. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, dam tamattu ini termasuk seperti damnya nusuk. Itu merupakan bagian, atau dia seperti damnya nusuk. Atau bukan dam nusuk maksudnya dam tamattu ini itu adalah dam nusuk yang seperti dam udhiyah, yang memang dibayarkan atau dia khususkan waktunya itu, waktu penyembelihannya dia khususkan hanya pada hari nahar, sehingga tidak boleh disembelih sebelum terjadinya hari nahar atau hari raya Idul Adha. Jadi harus disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji. Faman, maka siapa saja, lam yajid, yang tidak mendapati, fasiyamu, maka berpuasa, salasati ayyamin, sebanyak 3 hari, fil haji, di bulan haji. Artinya faman lam yajid al-hadiyu, maka siapa saja yang tidak mendapati al-hadiyu, binatang kurban, lifakdihi, karena tidak adanya hewan korban tersebut. Misalkan karena sudah banyak yang membeli sehingga hewan korban jadi kosong di sana, atau juga aufak di samanihi, atau karena ketiadaan harganya. Maksudnya mungkin bisa jadi harganya melambung tinggi karena saking banyak yang minta, yang membeli, maka ya seperti hukum pasar, semakin banyak permintaan maka harga barang akan semakin naik. Maka apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi siyamu salasati ayyamin, maka atasnya si eman, siyamu salasati ayyamin, harus berpuasa sebanyak 3 hari, fi hali istighalihi bi ihramil haji, pada keadaan sibuknya dia bi ihramil haji, dengan melaksanakan ihram haji. Artinya fi ayyamil istighali bi a'malil haji, dilakukan pada puasa itu dilakukan pada hari-hari di mana dia itu sibuk bi a'malil haji, dengan amal-amal perbuatan haji. Ba'dal ihrami, setelah ihram, wa qabla tahalluli, dan sebelum tahallul. Jadi wajib kalau seandainya dia tidak mendapati hewan kurban, maka wajib untuk dia menggantinya dengan puasa. Nah, kenapa dia tidak menemui hewan kurban? Karena bisa jadi kosong di pasar karena banyak orang yang membeli hewan kurban tersebut, atau mungkin karena ada tapi harganya sangat mahal sekali. Maka dia diperbolehkan untuk menggantinya dengan melaksanakan puasa sebanyak 3 hari pada saat dia sedang melaksanakan ihram. Nah, nanti pada saat dia melaksanakan ihram, tapi sebelum dia melaksanakan tahallul, atau di sini ada keterangannya itu fi ayyamil istighali bi a'malil haji, pada saat dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan haji, maksudnya amal-amal ibadah haji setelah selesai ihramnya, tapi sebelum dia tahallul, gitu ya, tapi sebelum dia tahallul. Wasab'atin idza raja'tum, wasab'atin, dan 7 hari, berpuasa 7 hari, idza raja'tum, ketika kalian kembali.
idza raja'tum apabila kalian telah kembali. Ila ahlikum kepada keluarga kalian, wa watanikum dan juga negeri kalian, Makkah yakni negeri Makkah, au ghairiha atau selainnya negeri Makkah. Yang selanjutnya 3 hari itu kan belum sempurna, ditambah 7 hari. Nah, kapan puasa 7 hari ini? 7 hari ini ketika pulang ke negerinya masing-masing. Jadi 3 hari puasa dilaksanakan di Makkah pada saat pelaksanaan haji, dan 7 hari nanti dikerjakan di rumah atau di negeri ketika sudah sampai di negerinya masing-masing. Wa qara'a benu wa qara'a ibnu Abi Abalah, dan membaca Ibnu Abi Abalah sab'atan dengan dibaca lafaz sab'atan bin nasbi dengan dibaca nasab, atfan ala mahalli salasati ayyamin, sebagai ataf ala mahalli salasati ayyamin, atas keadaannya lafaz salasati ayyamin. Kemudian ini perbedaan qiraat aja ya. Tilka asyaratun kamilatun, tilka adapun yang demikian itu puasa yang 3 hari ditambah 7 hari. Asyaratun kamilatun itu adalah 10 hari yang sempurna. 10 hari yang sempurna. Fil badali anil hadi, di dalam penggantiannya dia anil hadi dari menyembeli binatang kurban. Qaimatan maqamahu, yang dia itu berdiri di posisinya al-hadi, maksudnya itu setimpal. Jadi 10 hari puasa ini itu dianggap setimpal dengan pelaksanaan dia menyembelih hewan kurban yang ketika hewan kurban itu tidak ada. Jadi 10 hari ini dianggap perbuatan yang setimpal ketika dia tidak mendapati hewan kurban. Harusnya sih awalnya hewan kurban, tetapi ketika tidak ada hewan kurban, maka boleh dia mengganti dengan puasa selama 10 hari, dan perbuatan puasa selama 10 hari dianggap setara atau menyamai dengan perbuatan al-hadiyu itu, maksudnya menyembelih hewan kurban. Zalika adapun yang demikian itu, ailuzumul hadi wa badaluhu ala tamattu'i liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Zalika adapun yang demikian itu, luzumul hadi itu maksudnya ketetapan atau keharusan untuk al-hadiyu, hewan kurban, menyembelih hewan kurban, wabadaluhu dan juga penggantinya daripada al-hadiyu, alat tamattu'i atas melaksanakan tamattu, melangsungkan ibadah umrah terlebih dahulu baru haji. Itu namanya definisi daripada haji tamattu. Jadi haji tamattu itu definisi adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan haji. Tapi ini tadi ya, zalika liman lam yakun, ketentuan itu tadi itu liman lam yakun, dikhususkan untuk orang yang lam yakun tidak ada ahluhu itu maksudnya keluarganya si eman, hadiril masjidil haram, penduduk dari masjidil haram. Wahua, dan adapun ia si eman, man kana minal harami, itu adalah orang yang adanya si eman tersebut minal harami, itu berasal dari tanah haram ya, itu dari tanah haram, ala masafatil qasri, atas perjalanan al-qasr, inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa man kana maskanuhu wara al-miqati inda Abi Hanifata wa ahlil hilli inda Tausin wa ghairi ahli Makkata inda Malikin. Wa man kana maskanuhu wara al-miqati inda Abi Hanifata, dan untuk orang yang maskanuhu, tempat tinggalnya si eman tersebut, wara al-miqat, itu berada di belakang miqat, inda Abi Hanifata, menurut Abu Hanifah. Jadi yang dimaksud dengan liman lam yakun ahli hadiril masjidil haram, ternyata ulama pun juga berbeda pendapat.
yaitu adalah orang yang rumahnya itu ada di tanah haram tapi memiliki jarak qasar. Jarak qasar artinya jarak seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan qasar menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan lima lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram itu adalah bagi orang yang rumahnya itu berada di belakang mikot. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang dimaksud dengan lima lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram itu adalah orang yang berada di tanah halal, artinya bukan orang yang tinggal di tanah haram. Jadi semua orang yang tinggal di luar tanah haram itulah yang dimaksud dalam kalimat lima lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Inda Taus, ini menurut Taus, wa ghairi ahli Makkah. Nah, sedangkan menurut Imam Maliknya inda Malikin ghairi ahli Makkah itu adalah semua penduduk yang bukan tempat tinggalnya itu di Makkah. Itu menurut Imam Malik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian atau takutlah kalian kepada Allah fima farrada alaikum, pada apa yang farrada telah memfardukan, mewajibkan alaikum atas kalian, apa yang telah Allah fardukan alaikum atas kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqabi, itu sangat keras al iqabi atau sangat berat al iqabi siksanya. Liman tahawana bihududihi, bagi orang yang nganggap remeh bihududihi terhadap batasan-batasannya atau larangan-larangannya. Jadi Allah itu sangat keras bagi orang yang menganggap remeh terhadap apa yang sudah Allah batasi kebolehannya. Ya, mungkin ini ya yang bisa dapat saya sampaikan. Memang agak sedikit rumit, agak sedikit ribet ya. Terutama bagi orang yang belum melaksanakan umrah atau haji, sulit membayangkan ini. Tapi ya mudah-mudahan ya kita ngambil barokahnya. Siapa tahu nanti dengan kita mengaji ini ya kita dipanggil atau kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan barokah untuk kita dan untuk saya juga.